di mana hamba-hamba Tuhan, pendeta biasanya kemudian berdiri berkhotbah ya. Ya biasanya yang kita pikirkan itu adalah mimbar seperti ini, mungkin juga di gereja ada yang gereja mimbarnya sangat tinggi ya, jadi seperti dianggap Tuhan itu sangat tinggi lalu kemudian berdiri di sana menyampaikan pesannya. Tapi hari ini kita akan belajar rupanya mimbar itu bukan hanya sebatas pengertian itu seperti itu. Tapi seperti tema ini, keluargaku adalah mimbarku. Jadi mau mengatakan kepada kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan bahwa pelayanan itu juga dipercayakan kepada kita semua ya, terkhusus kita ibu-ibu di sini. Dipanggil Tuhan juga boleh menjadi pelayan-pelayan secara khusus dalam tema kita pada sore ini, memberitakan Injil sehingga menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan, bahkan juga keluarga kita. Jadi kita mengenal istilah keluarga itu ada namanya keluarga inti, ya kan? Itu ada suami, istri dan anak-anak. Lalu juga ada namanya keluarga besar, ya. Yaitu di situ ada tulang, namboro, amangboro, bapak tua, inang tua dan itu semua. Bahkan kalau kemudian nanti anak kita menikah, maka tercipta satu keluarga besar lagi, tambah lagi. Jadi itu semua adalah anggota keluarga kita. Jadi mari kita lihat supaya nanti tema ini menolong kita melakukan satu tugas yang indah ini. Saya mengajak kita merenungkan satu ayat, tentu ini tidak mewakili seluruhnya, tetapi memang kita akan lihat contoh yang sangat baik dari satu keluarga, khususnya ibu-ibu, bagaimana mereka kemudian mentransfer imannya sehingga menghasilkan satu tokoh yang luar biasa, dan di masa mudanya dia dipercayakan menggembalakan satu gereja yang besar, yaitu di Efesus. Tokohnya adalah Timotius. Maka mari kita lihat dari satu ayat dari 2 Timotius pasal pertama, kita akan membaca bersama ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sudah dapat ibu-ibu? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Oke, nah ini satu hal yang luar biasa, bagaimana dua orang perempuan itu memiliki andil besar di dalam menghadirkan satu anak Tuhan yang kemudian menjadi gembala, di mana gereja itu pada saat itu bisa dikatakan gereja bintang, yaitu Efesus itu. Nah, kalau kita lihat latar belakang Timotius ini, ayahnya bukan seorang Yahudi, seorang Yunani. Artinya apa? Pola pikirnya, cara hidupnya itu berbeda sekali dengan Eunike yang adalah seorang Yahudi. Nah misalnya dalam hal makanan saja itu sangat sulit, ya kan? Kalau orang Yunani itu ya tidak ada masalah dengan makanan, pokoknya misalnya kalau daging ya pokoknya yang berkaki 4 santap saja, yang penting jangan mejaan, kira-kira gitu ya kan, walaupun 4 kakinya gitu ya kan. Tapi orang Yahudi bukan hanya masalah kaki 4, bukan. Nah ini haram atau tidak? Nah ini menjadi permasalahan. Tapi kemudian bagaimana seorang Timotius itu kemudian menjadi seorang yang luar biasa. Nah saya kira semua mengerti bahwa peran ayah itu di tengah-tengah keluarga sangat dominan. Sangat dominan. Tapi kemudian bagaimana Timotius ini tidak tergerus imannya oleh ayahnya. Maka kita lihat di sini ada dua tokoh penting, yaitu pemborunya, yaitu Lois. Nah berbeda seperti kebanyakan opung ya kan, biasanya di dalam banyak budaya pengaruh opung itu seringkali memberikan pengaruh buruk. Kenapa? Karena sangat permisif, ya kan? Salah pun diketawain, nggak apa-apa katanya. Nah, tapi bagaimana kemudian Timotius itu rupanya bukan seperti itu. Juga ada ibunya yang sangat luar biasa, Eunike itu memberikan pengaruh yang luar biasa.
Jadi ini cocok sekali memang untuk kita juga ibu-ibu, supaya kita juga nanti terbeban pertama dengan keluarga inti kita. Nah misalnya kalau kita kembali dengarkan apa yang sering disampaikan Pak Tobing yang menjadi pergumulan kaum bapak itu misalnya kan. Bagaimana keterbebanan seorang ibu terhadap seorang bapak yang, nah ini bukan masalahnya hadir di kaum bapak, bukan itu masalahnya. Yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu menjadi pergumulan sebenarnya. Bagaimana kita berjuang ibu-ibu menghadirkan mereka di dalam kerajaan Allah, bukan hanya si ayah, suami, juga anak-anak. Boru, Hela, Parumain dan juga anak kita. Nah, mari kita lihat di sini, saya mengajak kita mengapa penting penginjilan keluarga itu. Nah, yang pertama ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nah keluarga sebenarnya memiliki eksistensi yang sangat penting dalam rencana Allah. Mulai dari penciptaan sebenarnya kalau kita lihat lembaga pertama dicipta Tuhan di dunia ini adalah keluarga, Adam dan Hawa. Nah, keluarga yang dibentuk Tuhan itu sebenarnya memiliki eksistensi yang sangat penting, di mana diharapkan melalui keluarga itu, ya, imago Dei, gambar dan rupa Allah itu benar-benar terwujud. Nah, misalnya tentang kasih. Bagaimana itu kelihatan di tengah-tengah keluarga? Jadi Allah itu kan kasih. Dan itu diharapkan juga muncul di dalam anak-anaknya, ciptaannya ini, keluarga ini. Dan sebenarnya pengasahan kasih yang paling mantap itu adalah keluarga. Coba kita lihat ya. Kata-kata kitanya gampang mengatakan aku cinta padamu kepada suami. Yang masih punya suami kan. Atau aku cinta padamu kepada istri. Tapi dalam prakteknya sangat sulit. Buktinya apa? Kenapa kalau diskusi seringkali langsung tensinya naik? Bukan? Sama pengalaman kita. Sama ya. Nah, apakah orang yang mengasihi begitu? Itu kan kenapa kan baru langsung emosi. Tapi kenapa dengan suami orang lain, dengan istri orang lain bisa lembut-lembut gitu kan? Maka harus kita perhatikan kembali. Enggak gampang memang mewujudkan kasih itu, kesabaran itu. Enggak gampang. Maka di keluargalah itu sebenarnya diasah. Termasuk dengan bagaimana kita dengan anak-anak kita. Lihat anak-anak sekarang. Kalau kita suruh, nak tolong ambilkan teh. Bapak ngapain rupanya katanya kan. Masa itu aja enggak bisa diambil? Lah, lalu kita kasih lagi sekali lagi. Lebih tinggi suaranya nanti langsung. Dibentak pun orang tuanya. Jadi keluarga itu sebenarnya dalam konsep Allah tadinya yang merupakan ordo ciptaan tertinggi itu, supaya di tengah-tengah keluarga itu hadir rupa dan gambar Allah itu. Nanti kalau kita lihat kan itu bukan bicara tentang face kan, tapi karakter ilahi. Jadi kasih, sukacita, damai, sejahtera seperti dalam buah roh itu termasuk dengan kekudusan itu. Nah itu diinginkan Tuhan. Itulah sebabnya sebenarnya di dalam konsep Allah, keluarga itu adalah gereja kecil. Ya. Ada istilah yang dipakai di situ, ecclesia domestika. Jadi gereja itu oke, itu ada satu bangunan besar, ada kita di sana, ada wadah. Tapi keluarga itu adalah gereja kecil. Itulah sebabnya kaum bapak itu dipanggil sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Tapi bayangkan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau imam itu tidak berfungsi dengan baik, maka petakalah yang kemudian menimpa satu keluarga. Di dalam perjalanan bangsa Israel itu nyata sekali ibu-ibu. Ya. Imam itu kalau tidak berfungsi dengan baik, itu menjadi petaka bagi bangsa itu. Jadi bukan hanya masalah melakukan ritual itu, maka kalau kita lihat misalnya di zaman Eli itu, anak-anaknya yang kemudian mewarisi jabatan itu, kacau negara itu, kacau. Nah maka sekali lagi supaya nanti topik ini menjadi satu perenungan yang dalam bagi kita ibu-ibu, terutama yang masih punya suami atau kita yang punya anak laki-laki.
Kenapa? Kalau kita lihat nanti bahwa iman dari imam itu akan menular atau ditularkan sebenarnya kepada istrinya dan anak-anaknya. Kalau kita lihat misalnya dalam Mazmur 128 itu. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya yang dirindukan Allah. Dan nampaknya Lois dan Eunike sangat mengerti ini, maka mereka memerankan peran mereka sebagai tanda kutip pendeta rohani di tengah-tengah keluarganya. Ya, kalau kita bilang nanti imam, ada juga perdebatan di situ ya kan, perempuan gak pernah jadi imam kan nanti kan, ada perdebatan. Tapi mereka memerankan sebagai hamba Tuhan. Jadi bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, bukan hanya sebatas opung yang kemudian hanya bangga, oh cucuku ini ya, apung, bukan hanya itu, bukan. Tapi kemudian melakukan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama itu mengenai Injil. Nah ini ibu-ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi peran orang tua sangat vital dalam pembangunan rohani anak-anak. Dan juga nanti sebenarnya pengaruh kita kepada orang lain. Kalau nanti kita ingat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Berarti kita punya peran. Nah tapi itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Maka ibu-ibu, ya ibu bukan hanya juru masak di rumah. Bukan hanya tukang cuci, bukan hanya merapikan kasur. Apa itu ya? Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Nah, itu bolak-balik. Bukan hanya itu. Tapi ibu-ibu adalah pemberita firman, pengajar iman, penjaga warisan rohani kepada anak-anak. Mari kita semakin memperbaiki konsep kita ibu-ibu. Saya rindu supaya apa yang kita pelajari di YPDPA ini kita terapkan di rumah kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah melihat dan barangkali kita juga sudah melihat bagaimana kehidupan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana mereka sekarang teruji di dalam menghadapi tantangan, sekaligus bagaimana kehidupan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang tadinya begitu hebat dihormati, mungkin dia punya harta kaya, tapi ketika dia sampai kepada satu tahap karena dia tidak punya iman yang benar, kemudian layu. Mari kita pikirkan, gumulkan ini. Kita tidak inginkan keluarga kita, generasi setelah kita menjadi keluarga yang kemudian menghadapi malapetaka oleh karena salah pondasi. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nah di dalam rancangan Allah, keluarga sebenarnya memiliki eksistensi yang sangat penting untuk menghadirkan gambar dan rupa Allah, imago Dei, di tengah-tengah keluarga. Lalu yang kedua, mengapa penting penginjilan keluarga itu? Keluarga ya adalah tempat di mana iman dapat diturunkan atau diwariskan melalui pengajaran dan keteladanan hidup. Itulah yang kita lihat dari Lois dan Eunike ini kan. Berarti Lois itu sebenarnya berhasil ya mewariskan imannya kepada Eunike. Walaupun kemudian mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga Eunike ini tidak mengikuti prinsip Alkitab dalam pernikahan. Betul ya? Enggak boleh menikah dengan orang yang tidak satu iman, tapi dia melakukannya. Tapi kemudian ternyata baik Lois maupun Eunike berhasil mempengaruhi atau mewariskan iman mereka kepada Timotius. Ibu-ibu, harusnya ini mulai kita tanamkan dalam diri kita sebagai kebanggaan. Bahwa kebanggaan kita kepada anak-anak kita adalah kalau mereka memiliki iman. Nah, kalau kita hubungkan ke berikutnya tadi ayat ini, di ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius yang sekarang menjadi gembala di Efesus. Kita tahu masalah Timotius ini seorang yang enggak pede ya kan, merasa rendah diri. Ya memang kita bisa maklumi itu. Bagaimana seorang yang masih sangat muda melayani opung-opung, melayani orang tua, melayani orang yang berpangkat. Barangkali dia dari segi latar belakang pendidikan pun enggak tinggi. Bisa kita maklumi. Tapi Paulus mengingatkan bahwa dia adalah seorang yang memiliki iman yang tulus, ikhlas. Itu dia dikatakan di sini kan.
Jadi bukan formalitas, bukan ikut-ikutan. Karena opungku rajin ke gereja, mamaku rajin ke gereja, aku pun rajinlah. Mamaku melayani, opungku melayani, aku pun melayanilah. Bukan. Paulus dengan jelas mengatakan, dan saya rasa Paulus tidak salah mengatakan ini. Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini luar biasa ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita perjuangkan ini. Jadi keluarga itu adalah tempat di mana kita bisa mewariskan iman. Tapi kalau kita bicara mengenai warisan, itu kan berarti pasti ada sesuatu bagi kita kan. Kalau kita katakan mewariskan harta, berarti ada harta kita kan. Masa kita bicara mewariskan harta, kita sendiri nggak punya harta. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai warisan iman, berarti ibu-ibu, saya, kita semua harus memiliki iman yang benar kepada Allah yang benar, kepada Tuhan Yesus. Maka koreksi diri kita sekarang, koreksi diri kita. Sungguh dia dosa sitong nahapur syat tainang. Kita ini benarkah beriman kepada Yesus? Apakah kita ini hanya ikut-ikutan atau mengikut Tuhan oleh karena hanya ada pergumulan yang berat dalam hidup kita? Enggak, kita harus sampai kepada seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Memiliki iman yang tulus ikhlas. Nah itu sebabnya saya berulang kali mengatakan ini dan akan terus saya katakan. Saya baru yakin seseorang itu bertumbuh dengan baik kalau dia terlibat dalam pelayanan. Saya baru yakin seorang pemuda, seorang remaja mulai dia bertumbuh kalau dia ikut dalam pelayanan. Sudah pernah saya ceritakan masalah ini, saya jelaskan mengenai ini. Jadi ibu-ibu pun di sini termasuk seperti itu. Ya, nanti bagian pelayanannya apa itu lain cerita yang kita bicarakan, tentu sesuai dengan karunia. Tapi pelayanan praktis pun itu mendorong orang semakin stabil dalam imannya. Waktu kami membahas ini dalam satu kelompok bapak-bapak, saya jelaskan bahwa semua harus melayani. Ya, tanda kita taat kepada firman Tuhan, termasuk anak-anak kita harus melayani. Lalu ada yang bertanya, ya, bagaimana pelayanan praktis itu bisa menolong kita bertumbuh? Termasuk dengan membunyikan lonceng katanya. Di mana kita bisa membuat kita bertumbuh di situ? Kan kita hanya membunyikan lonceng. Lalu seorang bapak mengatakan, itu betul lah katanya. Kenapa? Karena ada dulu pernah seseorang, lalu dikasih tahu sama dia bahwa minggu lalu tidak bunyi lonceng. Kenapa enggak bunyi lonceng? Karena dia enggak hadir. Lalu mulai dari saat itu dia buat janji dalam dirinya. Mulai minggu depan saya akan datang lebih cepat ke gereja. Itu kan satu komitmen itu. Tanda pertumbuhan bahwa dia akan ke gereja tidak terlambat. Jadi ibu-ibu kalau penerima tamu itu mungkin menurut orang itu enggak apa sangat ringan. Tapi penerima tamu biasanya lebih lambat atau lebih cepat datang. Walaupun Pak tanya, penerima tamu yang diterima gitu. Enggak lah ya. Kita di sini saya kira udah mantap ya kan. Jam 4 udah di sini katanya kan. Lewatnya ini yang enggak disepakati ya kan. Tapi yang jelas semua pelayan sudah di sini jam 4. Lewat ini yang enggak disepakati berapa lewatnya gitu ya kan. Ya, ada juga yang lewat 30, ada juga lewat 60 gitu ya. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat di sini. Keluarga itu adalah tempat di mana iman itu diwariskan. Jadi keluarga itu memiliki fungsi profetis dan diakonis. Artinya apa? Dia memberitakan firman Tuhan. Jadi profetis itu menyuarakan firman Tuhan. Dimulai dari rumah dengan perkataan, tapi jangan lupa dengan keteladanan. Saya kira sering di sini kegagalan kita ya ibu-ibu ya. Kita memang menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena tidak nampak dari keteladanan hidup kita, akhirnya anggota keluarga kita menjadi tidak taat kepada firman. Benar bahwa kita semua sedang berjuang untuk hidup semakin maju ya. Maka saya tidak setuju kalau ibu-ibu mengatakan nanti kepada suami yang sudah mulai rajin, akulan namandok doho, gitu ya. Tidak setuju saya. Kenapa? Dia pun sedang berjuang. Kata-kata itu bisa mematikan semangat orang di dalam pertumbuhan atau kepada anak kita. Percumanya kau rajin ke persekutuan. Lah itu bahasa tidak membangun ibu-ibu. Ya, percumanya kau ke gereja, percumanya kau pelayanan. Itu kata yang tidak membangun. Maka suarakan firman Tuhan, tunjukkan dengan keteladanan termasuk dengan perkataan.
Berapa banyak yang kemudian kecewa oleh karena perkataan kita. Di media sosial itu ribut orang hanya oleh karena perkataan. Ya. Jadi keluarga, jadi selain daripada punya fungsi profetis, menyuarakan firman Allah, lalu kemudian juga menjalankan fungsi diakonis, di mana kemudian kasih itu disampaikan dengan tulus, melayani satu dengan yang lain. Nah ini karena kita yang mendengar firman, mari kita berbicara dengan topik ini melayani, bukan hanya sebatas menyampaikan firman Tuhan, tapi memang mau repot di tengah-tengah rumah kita. Salahkah ibu-ibu kalau menyuci pakaian anak, menyuci piring anaknya dalam satu momen tertentu? Memang kita ajarkan. Maksud saya begini, kadang-kadang karena sudah kita ajarkan, lalu enggak dilakukan, lalu kita merepet setengah hari. Lah sudah, lebih daripada merepet setengah hari lebih bagus cuci, paling-paling 3 menit sudah selesai. Dan itu memberi contoh kepada anak-anak itu. Oh begitu rupanya. Tapi kalau kita repeti ibu-ibu, mereka makin menjauh, biar aja situ. Biar capek mama itu, udah merepet, jangan nyuci piring lagi katanya. Nah mari kita perhatikan ini. Saya rasa itu yang kemudian ditunjukkan oleh kedua perempuan yang hebat ini. Ya. Lois dan Eunike ini. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa bahwa keluarga Timotius ini hidup bukan di Yahudi. Ya, di tempat orang, di perantauan. Tapi mereka kemudian berhasil mempengaruhi satu pribadi yang luar biasa. Dan saya kira itu makanya kemudian nama Timotius itu terkenal, bahkan ada di Alkitab. Nama ibu-ibu ada di Alkitab? Ada di sini yang ada namanya di Alkitab? Ada? Ruth ada. Elfrinal enggak ada ya. Saya ada nama saya di Alkitab. Pernah ibu-ibu baca? Enggak percaya, ini ada di Alkitab, coba di sini. Ada di sini. Di bagian awal. Ah ini ya. Jelas loh, ibu berwarna lagi nih. Arpojen Naham pun ada di awal ini. Jelas. Ada, yang penting ada di Alkitab, gitu loh. Oke, maksud saya Timotius itu luar biasa dan ternyata kemudian memberikan pengaruh yang luar biasa oleh karena dua tokoh perempuan. Nah ibu-ibu, ya, saya lama menggumulkan ini, dari mana nats yang paling cocok gitu loh. Ada banyak tokoh, nah misalnya dengan Yosua kan sering kali kita dengarkan, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali di Alkitab, misalnya Nuh juga mempengaruhi. Tapi itu semua laki-laki. Dan ini dua perempuan yang luar biasa. Dan saya harapkan ini juga nyata dalam kehidupan kita. Jadi Lois dan Eunike mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sehingga dia memiliki iman yang benar. Nah ini adalah contoh keluarga yang menjadi tempat pewarisan iman. Jadi mereka benar-benar, atau mungkin sudah didengarkan tema kita ini sebelumnya ya. Keluarga aku adalah mimbarku. Duluan mungkin didengar oleh Lois dan Eunike ya. Jadi mereka menerapkannya duluan ya. Jadi Lois dan Eunike mengajarkan firman Tuhan ya dengan luar biasa. Jadi Rasul Paulus sekali lagi menyebut tadi Timotius ini yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Jadi ibu-ibu, mari kita lakukan ini, ajarkan firman Tuhan secara kognitif, tapi tunjukkan juga secara afektif. Ya kan kesaksian kita ya. Ibu-ibu tolonglah dulu berkurang cakap-cakap itu. Ya kan. Memang katanya menurut penelitian harus berapa ribu kata satu hari? 36.000 ya. Tapi itu bertentangan dengan Alkitab loh ibu-ibu. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lalu kemudian kata di dalam banyak kata-kata banyak pelanggaran. Jadi jangan oh memang begitu hasil penelitian 36.000 kata. Jadi harus saya keluarkan setiap hari. Oh, panjang terus. Anda loh ibu-ibu ya. Dan mulai belajar menyampaikan satu pikiran itu singkat, cepat, padat dan bisa dimengerti. Gak usah pakai catatan kaki lah. Ada latar belakangnya, pendahuluan gitu, ilustrasi, lalu kemudian mutar lagi gitu kan. Udah itu adalah catatan kakinya di sini. Panjang sekali. Lalu akhirnya keluarga nggak ngerti. Sebenarnya mama bilang apa? Ya, oke. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa penginjilan keluarga itu penting ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Nah, karena keluarga adalah bagian dari misi Allah
yang kita kenal dengan missio Dei, yaitu keluarga adalah pengemban mandat evangelikal. Kalau yang pertama tadi bisa kita lihat di sana ada karakter Allah. Sebenarnya dalam keluarga yang diciptakan Allah dalam Kejadian 1 dan 2 itu, di mana dosa belum masuk, mereka mengemban apa yang disebut dengan mandat budaya. Ya, mandat budaya. Tapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka ada satu mandat lagi yang harus diemban oleh keluarga, yaitu apa? Menjadi pemberita Injil, menjadi rekan Allah untuk memberitakan berita keselamatan ke seluruh dunia. Dan itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga memiliki peran penting dalam misi Allah. Missio Dei. Jadi keluarga kita jadi ibu-ibu jangan lupa hal-hal mendasar tentang keluarga ini. Sehingga nanti kita sudah terjebak saya kira dengan pengajaran-pengajaran dari luar, sehingga yang kita pikirkan apa? Bagaimana supaya anakku itu pintar bidang ini, A, B, C, D, E. Ilmu pengetahuan alam segala macam itu, bahasa Inggris segala macam. Boleh, tapi jangan lupa yang paling mendasar di mana anak kita harus mengerti adalah firman Tuhan. Ibu-ibu, mari kita sekarang kelola ya keluarga kita, anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita tidak punya waktu belajar firman Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita tidak punya waktu untuk diisi firman Tuhan, untuk dilatih menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam missio Dei. Kenapa? Sekarang kita sulit sekali kan? Itu dievaluasi kami itu di setiap akhir tahun itu tentang siswa remaja misalnya yang masih sekolah itu, karena SMP, SMA itu. Kenapa enggak datang? Sibuk. Apa sibuknya? Les. Hari Minggu pun les. Tapi kenapa anak itu hari Minggu pun les? Itu pasti karena difasilitasi oleh orang tua. Dari mana uangnya les hari Minggu kalau enggak diizinkan orang tua, kalau enggak dikasih orang tua? Berarti orang tua tidak mengerti apa yang paling mendasar dalam kehidupan mereka. Saya baru sekali melihat, nah itu pun karena dibaca istri saya kira yang baca ya. Ada ditulis, ada les Alkitab katanya di situ ditulis les Alkitab. Tapi catatannya pun di bawah gratis. Itu di daerah Simpang Deli Tua sana ditulis ya. Les Alkitab. Seandainya ibu-ibu ada sekarang dibuka les Alkitab berbayar, ibu-ibu mau enggak utus anaknya ke situ? Mau? Saya ragu. Kenapa? Karena memberikan persembahan pun kita sulit. Persembahan saja kita sulit. Apalagi mengorbankan dana. Kalau di les mata pelajaran misalnya kimia, matematika berapa kita bayar satu bulan? Ratusan ribu ya kan? Tapi belajar firman Tuhan kita sangat minim ibu-ibu. Jadi kita tolonglah anak-anak kita ke depan ini. Jadi keluarga itu adalah sekali lagi alat Tuhan mengemban mandat evangelikal. Keluarga memiliki peran penting dalam misi penyelamatan dunia ini. Jadi mari kita mengerti ini ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi keluarga kita harus kita perjuangkan. Nah kalau kita baca dalam Markus 5 itu ketika ada seorang yang dirasuk setan sampai 2000 setan gitu. Lalu kemudian ketika Yesus datang di sana, dia minta supaya setan-setan itu jangan diusir, tapi disuruh pergi ke mana? Babi ya. Lalu masuk babi itu, lalu terjun ke danau. Ketika dia pulih, Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Beritakanlah, sampaikanlah pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dirimu. Nah memang ada kita lihat di beberapa bagian Yesus tidak langsung menyuruh mereka memberitakan perbuatan Allah. Tapi khusus dengan seorang yang kerasukan setan ini. Yang sudah sedemikian mengerikan. Sampai dibelenggu pun dengan rantai dia bisa lepaskan, bayangin ibu-ibu. Dan itu menjadi satu yang menakutkan di daerah itu, daerah Gerasa itu. Tapi ketika Yesus datang di sana, lalu setan itu diusir dari dirinya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, beritakanlah apa yang telah dilakukan Allah kepadamu. Pulang kepada keluargamu. Nah itu menunjukkan sekali lagi ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita melakukan tugas ini. Nah kenapa penting menginjili keluarga itu? Karena keluarga adalah ladang misi yang terdekat, pertama dan terpenting bagi kita. Ibu-ibu
memang ada orang yang dipanggil menginjili sampai menyeberang pulau ya gitu kan. Ya kan? Dari Ajibata ke Samosir ya kan. Nyeberang pulau itu ya kan. Sumatera ke Samosir kan pulau itu ya kan. Tapi yang mau ada juga memang benar-benar ya kan. Bahkan lintas negara gitu. Nah itu satu pergumulan berat ibu-ibu. Nah misalnya ketika Allah memanggil Yunus memberitakan Injil atau pertobatan kepada Niniwe, itu kan satu hal yang berat. Bukan hanya masalah ada perasaan-perasaan, tapi memang dari segi bahasa pun beda loh bahasa orang Yahudi dengan orang Niniwe. Beda. Beda. Lalu harus melintasi daerah yang begitu jauh. Nah tapi keluarga itu, kita di sana tiap hari. Kita kenal orang-orangnya, kita kenal karakternya, kita tahu cara mendekatinya. Ya, keluarga apalagi itu anak-anak. Ya, ibu-ibu yang melahirkannya kan. Tahu. Jadi kita pergi memberitakan Injil ya. Tidak perlu menyeberang, tidak perlu ada dana yang dikeluarkan ya kan. Ya. Mungkin nanti kalau sudah anak-anak kita menikah di tempat jauh barangkali juga karena kita terbeban mereka belum pernah kita layani dulu baru sekarang harus kita layani lagi mungkin memang butuh dana. Tapi kalau itu dimulai dari kecil tidak perlu itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kenapa penting pelayanan keluarga itu? Nah, karena kita hidup ya, karena hidup kita adalah kesaksian yang paling nyata bagi keluarga. Jadi maksudnya begini ibu-ibu, kalau kita sudah menunjukkan cara hidup yang baik, kita sudah tunjukkan bagaimana melakukan tindakan-tindakan rohani dengan benar. Itu sebenarnya seperti kita memberikan satu stimulus kepada anak-anak kita. Betapa indahnya mempertuhankan Tuhan Yesus. Baik sekali kalau ibu-ibu misalnya tengah keluarga ada ibadah pagi. Lalu ada pergumulan-pergumulan. Nah misalnya masalah keuangan. Nah sekarang keuangan kita begini. Kan ibu-ibu yang paling tahu keuangan ya kan. Nah perlu itu disampaikan di dalam topik 2. Sekarang keuangan kita begini. Ya. Tinggal uang kita sekarang tinggal 500.000. Sementara besok si kakak harus bayar uang kuliah. Ini harus bayar ini. Akhirnya minus lah ini misalnya kan. Nah, minus. Nah sekarang mari kita doakan. Supaya Tuhan mencukupkannya bagi kita. Lalu doakan. Nah waktu dikabulkan Tuhan kasih tahu juga. Jangan ibu topik doanya dikasih tahu ketika dikabulkan gak dikasih tahu. Ya, kasih tahu, puji Tuhan sekarang semalam Tuhan berikan berkat kepada kita, Tuhan berikan 5 juta. Kasih tahu loh. Apa maksudnya? Supaya mereka melihat bahwa Allah itu terlibat langsung dalam kehidupan keluarga itu. Dia benar-benar menggenapi janjinya. Dia adalah penolong tepat waktu. Itu sangat bagus itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti kita sedang mau mengajarkan betapa sulitnya mengikut Tuhan ini. Bukan itu. Kita mau ajarkan betapa nikmatnya kehidupan orang yang mengikut Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. Ketika ada sakit, doakan. Lalu kita kasih tahu. Kalau semua kasih tahu. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mereka akan melihat kesaksian kita. Bagaimana Tuhan itu hidup di dalam diri kita, hidup di tengah-tengah keluarga kita, dan itu menjadi pengajaran penting bagi anak-anak kita. Jadi ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hanya jadi pemberita Injil di gereja, di persekutuan, di tempat-tempat lain, tapi mulailah menjadi pemberita Injil di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya dengan mengikut sertakan mereka atau melakukan hal-hal rohani di tengah-tengah rumah tangga kita misalnya, hal sederhana ibu-ibu, ibadah keluarga itu sangat-sangat bermanfaat untuk menolong anak-anak kita bertumbuh dalam iman. Kami tidak pernah mengajari anak kami bagaimana cara berdoa secara verbal ya. Tia, Treskia dan Tifania. Gak pernah kami ajarkan. Tapi kalau mereka berdoa, mereka sudah mengikuti prinsip-prinsip doa. Ya. Bahkan ketika reformasi berapa itu? Sebelum 500 tahun ya. Lalu ada penginjil dari Norwegia datang ke gereja kami, ngomong sama Pak Pendeta supaya dipilih salah satu anak sekolah minggu untuk membuat doa pagi. Dan itu adalah anak kami yang paling kecil dipilih. Dan dia tulis kata-kata doa itu. Menurut mereka itu dimasukkan dalam majalah mereka di Norwegia. Doa itu gitu ya.
Lalu sebelum sampai ke gereja saya ditunjukkan, coba Bapak baca, udah pas enggak ini ya? Ya, saya baca, cuman saya ganti satu kata karena dia bilang, Tuhan berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Nah, kata aktivitas nggak cocok untuk anak-anak berumur 3 tahun ya kan. Kok ada anak-anak udah pakai kata aktivitas gitu ya kan. Saya ganti kegiatan kami. Jadi saya langsung berikan. Ini satu hal yang penting ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dan kami dari awal ya mendorong anak-anak kami supaya ikut dalam kegiatan-kegiatan. Baik di gereja maupun di YPDP ini. Capek loh ibu-ibu. Kami dulu waktu di daerah di Johor sana, Johor, ya kami pernah tinggal di Citra Wisata itu, yang ada danaunya itu ya kan. Harus antar mereka ke sini. Sini. Enggak ada sebelah sana dulu untuk anak-anak itu ya. Kami segembira kami antar di sini. Enggak gampang ibu-ibu. Itu hampir 1 jam dari sana. Pulang lagi. Hari Kamis. Dan habis itu kami harus pertanyaan lagi. Jam 8 di gereja. Pertanyaan sektor gitu. Week. Capek. Tapi kita lihat bagaimana hasilnya. Itu hal yang luar biasa ibu bunda. Jadi ada kesaksian kita ya. Nah sekarang mari kita lihat yang kedua dari topik ini. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam penginjilan keluarga ini. Langkah-langkah praktisnya ya ibu yang dikasih Tuhan ya. Nah yang pertama ibu-ibu. Nah mulailah dengan berdoa secara khusus dan terus menerus. Mulai dengan doa. Ya, mulai dengan doa. Ibu-ibu, kata-kata kita tidak berkuasa untuk merubah hati seseorang. Yang bisa mempertobatkan seseorang itu hanya Roh Kudus melalui firman-Nya. Maka di dalam menginjili yang pertama harus kita lakukan adalah mendoakan mereka supaya Tuhan melawat mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah hati mereka. Sehingga nanti ketika suatu saat kita menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan berbicara. Dan firman itu akan bekerja, merubah hatinya. Jadi berdoa itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan adalah langkah pertama di dalam penginjilan. Maka dari sekarang buatlah daftar doa keluarga. Siapa kira-kira menurut ibu-ibu anggota keluarga yang tanda kutip? Menurut kita sampai sekarang bandal gitu ya kan. Tidak mau ke gereja lah ya. Kan itu ciri-cirinya lah itu ya kan. Yang paling gampang kita lihat ya kan. Enggak mau ke pertanyaan lah. Asal bicara firman Tuhan langsung naik tensinya gitu ya. Masukkan dalam topik doa. Bila penting sebutkan nama mereka satu-satu di dalam doa. Jadi sekarang kita dituntut doa kita bukan hanya mendoakan pergumulan kita. Tapi mendoakan apa yang paling dalam di hati Tuhan, bahwa Allah ingin supaya semua orang mendengarkan Injil dan merespon Injil itu. Mulai dengan doa ibu-ibu. Nah kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 ya, ketika Rasul Paulus menginjili, lalu mereka menyampaikan firman Tuhan, lalu dikatakan Tuhan membuka hati Lydia. Mungkin itu juga latar belakang persekutuan kita ini ya. Jadi ibu-ibu yang terbuka hatinya kepada firman Tuhan. Sekarang kita punya tugas untuk memperdengarkan firman itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan mulailah dengan doa. Sebenarnya tanda kesungguhan kita dalam penginjilan itu kelihatan dari kesungguhan kita mendoakan keluarga kita. Ibu-ibu ya. Waduh, tanyang tanuaing. Itu dia doa arah nih tanyang tanuaing. Kemana ibu arah doa kita sekarang? Hanyakah pergumulan kita? Ya. Ibu-ibu, makanya dalam pelayanan itu orang yang sakit masih bisa melayani. Orang yang asam uratnya tinggi gitu kan, 15 masih bisa melayani. Lewat apa? Lewat doa. Ibu-ibu masih bisa menopang pelayanan seperti kami ini. Bagaimana caranya? Mendoakan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mulai dengan doa, buatlah daftar doa ya. Atau paling tidak ingat itu. Jadi dalam setiap kali doa sebut nama itu. Ingat dengan lagu, latar belakang lagu di doa ibuku ya. Ada seorang ibu yang begitu berjuang dengan anaknya. Ibu Monika itu. Yang berjuang dengan anaknya lewat doa itu. Setiap hari disebut nama anaknya itu, lalu kemudian pada waktunya Tuhan menjamah dan kemudian muncul seorang petobat baru dan menjadi bapak gereja. Itu luar biasa.
Nah, yang kedua, jadilah terang dan teladan di dalam lingkungan keluarga. Baik dalam keluarga kecil, keluarga induk, suami, istri, maupun dalam keluarga besar kita tadi, jadilah terang, jadilah teladan bagi mereka. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jadi di dalam berelasi dengan mereka, tunjukkanlah kasih itu. Maka nyanyinya apa? Ku cinta keluarga Tuhan. Itu nyanyinya gitu kan? Bukan statue. Iya kan? Lah ini nyanyian kita ini ibu-ibu bisa juga mempengaruhi kita. Memang kita ada di tengah-tengah keluarga kita berkumpul tapi cuek-cuek aja. Sekarang kan setelah lagu apa ya kan Pariban dari Jakarta itu kan di pesta-pesta sudah muncul lagu statue kan? Iya kan? Enak ibu joget-joget pula ibu-ibu di situ ya kan? Sampai mau jatuh sanggulnya gitu. Lah, jangan cuek dengan keluarga. Tunjukkan keteladanan hidup. Maka ibu-ibu waktu pesta misalnya ya, saya harap kita sekarang yang dari YPDP ini, dari Ibu Lydia ini. Kalau datang sintua kita, jadi ada orang setelah duti acara tanwang martang yang mahita tang yang sipul mangan katanya kan. Cepat-cepat ibu-ibu diam gitu ya kan. Kalau makan kacang kian berhenti langsung. Kalau disuruh nyanyi-nyanyi, nunga dileo, ikut nyanyi semangat. Ini sudah capek kali kadang-kadang sintua itu. Tapahom, parhobas nami, sojo. Saya yakin parhobas itu orang Kristen itu. Kenapa? Karena lauknya tadi saksang gitu ya kan. Bidua lagi. Tapi mana dia mereka? Enggak. Yang paling seru, yang punya pesta masih jalan-jalan. Udah berdoa masih kedengaran itu suara motong daging gitu bagi jambar. Itu memalukan ibu-ibu. Malu. Jadi mari kita mulai menjadi teladan dan tunjukkan keakraban itu kepada mereka dengan kasih yang tulus, bangun intimasi bukan intimidasi. Kadang-kadang dalam relasi kita kepada orang, idoida, mulu seporsi itu Tuhan Yesus mati maksud neraka. Benarnya itu, tapi cara kita menyampaikan itu enggak pas. Ya. Jadi miliki kesaksian. Jadi bagaimana sebenarnya kita waktu pesta misalnya. Kalau ada bantuan keluarga, usahakan jangan bantuan kita yang paling kecil. Ya. Kalau ada pekerjaan, usahakan kita yang paling repot. Ini sudah boru dia. Duduk pula dekat hula-hula. Dia pula kayak mengatur gitu kan. Langsung itu. Apa itu? Kesaksian apa yang mau kita tunjukkan di situ? Lalu, ini orang Batak kan bagus sekali aturan itu dibuatkan hula-hula. Tapi waktu jadi hula-hula juga nggak usah tepuk-tepuk ada kan? Wah, mangan doha menaku keleh, mangan doha meda, kan bagus sekali, enak kali dirasakan. Walaupun udah kita tahunya makan dia, tapi kata-kata itu membangun itu. Oh di parohahud doha be. Nah, jadi mari menjadi saksi yang baik dan di dalam relasi, karena kita kan pasti berelasi dengan anggota keluarga kita ya kan. Terus doi tapak Jepang kan. Belum lagi kita setiap ada ulang kita jumpa kita. Belum lagi kalau satu gereja kita. Udah satu gereja, hari Minggu jumpa, di pertanyaan pun jumpa. Udah satu gereja, rupanya satu STM lagi. Ya kan? Nah, maka mereka akan melihat kehidupan kita. Memang betulnya ide itu, betulnya itu, betulnya apa? Kakakku itu atau paribanku itu. Karena mereka lihat bagaimana cara kita hidup. Jadi miliki keteladanan hidup dan bangun hubungan yang penuh kasih terhadap semua anggota keluarga. Lalu yang ketiga, manfaatkan momen-momen yang penting atau momen yang ada untuk memberitakan Injil. Pembicaraan kita, mari mulai kita arahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Arahkan kepada Injil. Lalu waktu makan bersama, ada cerita-cerita. Bisa aja kan, imate eda burjuni Tuhan onate di parade di sipangano di hita. Memang bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia anggap itu biasa saja. Orang tiap kali biasanya kayak makan. Tapi kita menaruhkan satu pengajaran penting bahwa ini kalau kita bisa makan sekarang, walaupun ini sifatnya rutin, itu adalah karena Tuhan yang memberkati. Burjunai Tuhan ya teh. Ya kan? Maka kita bisa berbicara tentang hal rohani dalam setiap situasi. Kalau hujan pun
Kira-kira apa bahasa kita kalau hujan misalnya udah mau ke gereja hujan, apa kita bilang? Hujan musik gitu kita bilang. Lah itu langsung anggota keluarga kita, percumanya mama ini dengar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala. Mau lihat yang di Tuhan roh dan nuain kan gitu ya kan. Berarti nadong duri koton menurut debata dunau denggan. Nah berarti kita tidak terhalang oleh karunia. Apa yang kita pikirkan? Nah sekarang apakah kita pakai payung atau mulai ambil handphone kan? Grab. Mobil Grab ya kan? Atau kalau ada mobil ya udah, gak ada masalah bagi kita. Ini. Saya tidak setuju kalau kita katakan nggak baik cuaca karena hujan. Sejak kapan hujan itu tidak baik? Ibu-ibu baca di Alkitab, dalam masa penciptaan tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh karena belum turun hujan. Ya. Nah ini kadang-kadang kan kalau kita jadi Tuhan sebenarnya susah juga kita ya kan. Ya, datang hujan protes. Hujan musik. Dikasih cerah. Mohop naik. Coba kalau kita Tuhan, coba sekali kita misalnya jadi Tuhan, kira-kira gimana pikiran kita? Hutidus menengon kan gitu kira-kira. Susah kita bikin Tuhan itu. Sudah biarlah dia bekerja dengan otoritasnya, dengan kedaulatannya, dengan kebaikannya. Jadi kalau hari ini hujan berarti itu baik menurut Tuhan. Kalau hari ini panas itu baik menurut Tuhan. Sekarang kita ambil manfaatnya dan apa hikmat yang perlu kita lakukan di situ, menghadapi itu. Itu yang penting bagi kita. Nah jadi manfaatkan momen-momen itu untuk masuk kepada hal-hal rohani. Bahkan ketika mereka misalnya mengalami pergumulan, tohodo yeda, alayau penajolo, tikiadong dihami parsuryon nabulon, tutuhani do hami mangalualu. Wah, itu toh, baik itu, ya kan? Kami pun dulu waktu mengalami merasakan besar waktu, mungkin kita kasih tahu, beginilah dulu pergumulan kami. Waktu anak kami bandal misalnya gitu kan, sampai terjebak narkoba misalnya kan. Yang kami lakukan adalah datang kepada Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan. Berarti kalau kami ditolong Tuhan, Eda pun bisa ditolong Tuhan. Kan gitu kira-kira kan. Nah jadi itu langkah-langkah sampai nanti kepada memberitakan Injil. Memang perlu juga kita belajar bagaimana cara memberitakan Injil itu ya kan. Ya. Apa yang perlu kita sampaikan supaya orang akhirnya percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah berikutnya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, undanglah keluarga untuk ikut dalam kegiatan rohani atau pertemuan dengan hamba Tuhan. Kami di keluarga kami, itu kami lakukan ya, ada istri saya di sini. Jadi kalau keluarga kami misalnya ada misalnya kegiatan-kegiatan YPDPA ini, ada Natal, ya kita ayo ikut Natal. Ya ada yang mau, ada juga yang nggak mau gitu loh. Tapi kita sampaikan itu. Bahkan dulu ketika ada persekutuan tahunan, ada yang kita ajak. Ya, kan dibiayai gitu ya kan. Nah ini momen-momen penting. Jadi termasuk dengan Ibu Lydia ini, ibu-ibu ya, kalau ada anggota keluarga kita yang udah ibu-ibu, ya, datang diajak ke sini. Atau ke tempat lain ada momen-momen khusus misalnya kan, kita dengar ada KKR di sana ya kan, kita tahu hamba Tuhannya bagus, kita ajak di sana. Atau kita bawa dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya. Filipus itu menjadi murid Kristus karena ada Andreas yang kemudian bawa dia. Dia mau injili, Andreas kan baru menjadi murid Yesus, belum tahu dia cara menyampaikan Injil. Udah lo enggak, pokoknya ayolah. Kujumpakan kau dengan Tuhan Yesus. Jumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus yang melayani dia. Ini mari kita lakukan. Jadi semua usaha kita lakukan. Mengikut sertakan mereka dalam kegiatan rohani. Ajak mereka mengikuti kegiatan rohani. Atau pertemukan dengan seorang hamba Tuhan. Jadi misalnya ibu ya. Jadi Natal, Paskah yang kemudian kita tahu itu pemberitaan firman-Nya sangat bagus. Janganlah pula kita bawa mereka kepada acara. Kita tahu hamba Tuhannya, khotbahnya pun tak kemana-mana ya kan. Pernah dengar hamba Tuhan seperti itu khotbah. Waktu dibaca nats itu kita mengerti, oh puji Tuhan. Waktu dijelaskan, gak ngerti kita, kok jadi begitu? Pernah jumpa hamba Tuhan seperti itu? Saya? Kok saya ya? Oke ibu ya, jadi ajak mereka, jadi supaya mereka kemudian tertarik kepada perkara rohani, atau kemudian sekali lagi
pertemukan dengan hamba Tuhan. Nah, kami juga di dalam pelayanan kita sudah biasa kita hadapi itu ya. Ada seperti di sini misalnya kan ada ibu-ibu udah ikut di sini, lalu ada keluarganya mungkin ada pergumulan, lalu dibawa kepada hamba-hamba Tuhan di sini. Nah, itulah satu bentuk komunitas kita sebagai saudara dalam Tuhan. Ya, memang ada juga gap budaya kita. Misalnya kalau saya menginjili hula-hula saya kan susah ya kan, dan itu dianggap pantang bagi orang Batak. Maka saya panggillah orang yang atau hamba Tuhan yang bisa melayani saya misalnya, atau mungkin yang hula-hulanya juga barangkali ya kan saya bawa gitu kan. Kan itu teknik untuk membawa keluarga kita ya. Nah, atau berikutnya adalah berikan Alkitab kalau mereka belum punya Alkitab. Lalu mulai ajar mereka membaca, atau traktat. Di sini ada traktat ibu-ibu ya, bicara tentang penginjilan ya. Atau bacaan-bacaan rohani yang sesuai untuk menolong mereka tertarik kepada firman Tuhan. Nah, walaupun ini sekarang menjadi kayaknya enggak begitu tertarik lagi ya. Nah, dulu misalnya itu adalah mengirim video pendek di WhatsApp gitu ya kan, atau mengirim renungan. Jadi sekarang nggak tahu masih dilakukan kayak itu ya kan, atau karena begitu banyaknya akhirnya nggak dibaca lagi ya kan. Nah, terakhir ibu-ibu, apa yang kita lakukan? Jangan menyerah ya di dalam memberitakan Injil dan tetap mengasihi mereka walaupun kita ditolak. Ibu-ibu, memberitakan Injil itu jangan langsung kita harapkan sama seperti orang menabur. Memang dia punya pengharapan akan menuai, tapi waktunya ada, proses ada. Ya. Memang pada saat itu kalau memang Tuhan izinkan kita memanen, puji Tuhan. Tapi jangan-jangan kita yang pada saat itu memberitakan Injil baru pertama sekali itu adalah sebagai pembajak. Kita masih mau membajak, mau membereskan lahannya. Nah, mari kita siap di sini, di bagian manapun kita, mari kita lakukan dengan sungguh. Jadi pun kalau ada penolakan, ada tantangan, bahkan mereka cuek-cuek saja, mulai masuk lagi dalam proses awal tadi ya kan, terus doakan. Cari kesempatan, tunjukkan kasih. Jadi kalau kita tahu mereka ada pergumulan atau sakit misalnya, cepat-cepat kunjungi ke rumah sakit kan gitu kan. Ibu-ibu tahu, waktu orang ada pergumulan, waktu dia sakit, itu telinga rohaninya sangat sensitif mendengarkan firman Tuhan. Dan kita datang, tunjukkan kasih, sampaikan firman Tuhan, ya kan, doakan, pulang salam gitu loh. Bukan mereka yang nyalam kita ya, kita yang nyalam. Ngerti maksudnya kan? Inilah eda sautik pasiobat ni ito misalnya gitu kan. Oh, itu kesaksian yang sangat bagus itu. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita semua katakan keluargaku adalah mimbarku. Nah, itu berarti ada satu tugas yang mulia yang bernilai kekal yang diembankan Tuhan bagi kita yang harus kita lakukan. Dan nanti akan kita nikmati sukacita karena melakukan tugas itu. Tuhan memberkati kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita seperti Lois dan Eunika yang mentransfer imannya kepada generasi sesudah mereka, bahkan kemudian kepada keluarga kita yang lain. Sehingga mereka semua boleh dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa.